Baiklah, kita ketemu lagi dalam kuliah daring, kuliah online, mata kuliah Intermediary Business Management. Karena kuliah kita ini kuliah daring dan menggunakan media YouTube, diharapkan Anda untuk mengklik subscribe dan tanda lonceng di channel YouTube ini demi kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Mata kuliah Intermediary Business Management, kuliah ke-9, Intermediary Business di sektor angkutan darat. Transportasi darat. Transportasi darat adalah suatu kendaraan yang berjalan menggunakan jalan darat untuk mengangkut barang dan atau penumpang. Sebelum adanya kemajuan teknologi, transportasi darat masih menggunakan hewan sebagai alat transportasi untuk membawa barang dan atau penumpang. Namun setelah itu, alat transportasi semakin berkembang seperti saat ini. Alat transportasi yang bergerak menggunakan tenaga mesin yang tentunya lebih efektif dan efisien dalam membantu kegiatan pengangkutan. Transportasi darat dibagi dua. Satu, transportasi menggunakan jalan. Yang kedua, transportasi menggunakan rel. Transportasi darat jalan. Transportasi darat jalan adalah angkutan jalan, yaitu kendaraan yang diperbolehkan untuk menggunakan jalan. Menurut peraturan pemerintah nomor 44 tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi disebutkan, 1. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 atau 3 tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping. Kedua, mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. Ketiga, mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. Keempat, mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang, dan mobil bus. Transportasi darat rel. Kereta api menjadi salah satu moda transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat saat ini, terutama untuk bepergian dalam jarak yang jauh. Kereta api juga sebagai transportasi darat yang paling dapat diandalkan dalam hal waktu tempuh di Indonesia. Misalnya perjalanan dari Purwokerto ke Yogyakarta. Jika menggunakan transportasi lain, memakan waktu sampai 5 jam. Tapi dengan menggunakan kereta api bisa ditempuh hanya 2,5 jam saja. Pengembangan kereta Mass Rapid Transit (MRT) untuk kota yang sangat padat tentunya membutuhkan angkutan massal yang lebih andal seperti MRT
Mass Rapid Transit, yang dapat menjadi alternatif solusi transportasi bagi masyarakat yang juga ramah lingkungan. Dengan membangun sistem jaringan transportasi seperti MRT, bukanlah semata-mata urusan kelayakan ekonomi dan finansial saja. Akan tetapi lebih dari itu, kehidupan dan aktivitas ekonomi sebuah kota tergantung dari seberapa mudah warga kota melakukan kegiatan mobilitasnya. Pengertian MRT. Pengertian MRT adalah sebuah sistem transportasi massal dan transit cepat yang merupakan transportasi berbasis rel listrik yang efektif dan nyaman, dan telah terbukti hasilnya dengan banyak diterapkannya moda transportasi ini oleh kota-kota besar yang terdapat di berbagai negara. Pengertian MRT, Mass Rapid Transit, secara harfiah adalah angkutan yang dapat mengangkut penumpang dalam jumlah besar secara cepat. Secara umum, MRT juga merupakan kategori kereta yang dioperasikan secara otomatis tanpa harus dikendalikan oleh masinis. Hanya menekan tombol dari pusat kendali, kereta akan berjalan dengan sendirinya sampai ke tujuan. MRT mampu melaju hingga 100 km per jam. MRT yang merupakan suatu sistem transportasi perkotaan ini memiliki kriteria utama, yaitu mass daya angkut besar, rapid waktu tempuh cepat dan frekuensi tinggi, dan transit berhenti di banyak stasiun di titik-titik utama perkotaan. Penggunaan aplikasi transportasi. Kemajuan teknologi dan teknologi informasi mengakibatkan guncangan besar dalam dunia bisnis apapun. Guncangan tersebut terutama terhadap bisnis yang menggunakan aplikasi online. Tidak ada bentuk bisnis yang tidak tersentuh kemajuan teknologi informasi. Teknologi informasi akan menjadikan bisnis lebih efisien, dapat memotong rantai distribusi yang begitu panjang dari produsen kepada konsumen atau end user. Inovasi transportasi. Moda transportasi pilihan masyarakat yang sebelumnya bersifat offline saat ini telah berinovasi menjadi bersifat online dan lebih modern. Inovasi adalah tindakan sistematis pengubahan sesuatu, produk, ide, informasi, teknologi, dan lain-lain menjadi suatu sumber daya yang bernilai tinggi bagi target pasar. Adapun sifat dari inovasi terdiri dari pergantian, pergiliran, penambahan, penyusunan ulang, penghapusan, dan penguatan. Transportasi online diawali dengan kehadiran perusahaan PT Gojek Indonesia pada tahun 2011 yang didirikan oleh Nadiem Makarim. Nadiem Makarim menciptakan Gojek, sebuah layanan antar jemput dengan ojek modern
berbasis pesanan. Ojek yang merupakan kendaraan motor roda 2 menjadi transportasi yang sangat efektif. Aplikasi ini memungkinkan para user untuk dapat memesan ojek secara online. Gojek dikenal sebagai ojek yang modern dan profesional. Para driver telah dilengkapi dengan handphone berbasis Android dengan tujuan memudahkan para driver dalam berhubungan dengan para user dan dapat dengan mudah memperoleh rute terbaik untuk melakukan pengantaran penumpang. Seiring dengan berjalannya waktu, saat ini perusahaan PT Gojek Indonesia telah berkembang dengan pesat sebagai industri transportasi online di era disruptif saat ini. Perkembangan industri transportasi online. Sekilas perkembangan industri transportasi berbasis online di Indonesia. 1. Di akhir tahun 2014, walaupun Uber dan Grab taksi telah masuk ke pasar Indonesia, hampir tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bila layanan ojek online akan menjadi sesuatu yang besar pada tahun ini. Bisnis transportasi on demand memang sudah mulai dikenal, salah satunya karena kontroversi kehadiran Uber di Indonesia. Namun istilah ojek online saat itu belum begitu dikenal. Setahun berselang, berkat kehadiran aplikasi Gojek pada bulan Januari, ojek online langsung menjadi salah satu bisnis startup yang paling populer di Indonesia. Dalam rentang waktu 12 bulan, Gojek berkembang dari sebuah aplikasi mobile baru menjadi sebuah layanan besar yang kemudian diikuti oleh perusahaan Grab taksi dengan layanan Grab Bike. Perluasan produk. Memasuki tahun 2016, persaingan semakin sengit. Gojek memperluas di bisnis pengantaran makanan dengan membuat layanan GoFood. Gojek pun turut hadir dengan layanan GoCar. Sadar kalau metode pembayaran seringkali menghambat para pengguna dalam menggunakan layanan-layanan mereka, pada tahun 2016 ini pula Gojek mengeluarkan metode pembayaran yang disebut GoPay. Kini saldo GoPay dapat diisi lewat berbagai cara, mulai dari transfer bank hingga dengan memberikan uang langsung ke pengemudi Gojek. Seakan ingin memperkuat posisi GoPay sebagai metode pembayaran mereka, Gojek pun mengakuisisi sebuah layanan pembayaran bernama Ponsel Pay di tahun 2016. Tak berhenti sampai di situ, Gojek pun turut memperkuat layanan lama mereka seperti GoSend. Mereka juga bekerja sama dengan marketplace, Tokopedia, dan Bukalapak untuk mengantarkan barang pesanan dari penjual kepada para pembeli. Gojek pun telah bekerja sama dengan aplikasi chat lain sehingga penggunaan lain kini bisa memesan Gojek langsung di aplikasi tersebut.
Kontroversi kehadiran transportasi online. Hadirnya layanan transportasi online tentu saja menuai banyak kontroversi. Di awal tahun 2016, ribuan pengemudi angkutan umum yang merasa pendapatan mereka menurun akibat kehadiran layanan transportasi online akhirnya melakukan demonstrasi. Insiden ini tak hanya berlangsung sekali, mereka pun kembali melakukan aksi demo seminggu setelahnya. Hal ini pun memaksa pemerintah untuk segera mengambil sikap. Pemerintah juga sempat mengharuskan para pengendara kendaraan transportasi online untuk mengubah nama di surat tanda nomor kendaraan atau STNK menjadi nama perusahaan atau koperasi. Namun pemerintah kemudian membatalkan aturan tersebut. Kerjasama perusahaan offline dengan online. Menjelang akhir tahun 2016, perusahaan taksi yang sebelumnya seperti menentang layanan transportasi online justru mengubah sikap. Mereka akhirnya melirik layanan transportasi online sebagai sebuah kesempatan dan menjalin kerjasama dengan mereka. Hal ini ditunjukkan dengan kerjasama yang dilakukan Bluebird dengan Gojek, sehingga kita dapat memesan armada taksi Bluebird lewat aplikasi Gojek. Berbeda dengan para pesaingnya, Gojek merupakan startup yang menghadirkan layanan paling banyak. Setelah membuat layanan seperti Go Clean dan Go Message, mereka kembali menghadirkan layanan baru berupa layanan perbaikan dan cuci kendaraan Go Auto, layanan isi pulsa Go Pulsa, serta layanan pengiriman obat Go Med. Selain menambah berbagai layanan baru, baik Gojek pun turut memperluas jangkauan mereka ke kota-kota baru. Gojek menjadi layanan yang paling gesit dengan hadir di berbagai kota seperti Malang, Solo, Samarinda, dan Manado. Harus kita akui bahwa bisnis transportasi berbasis online ini merupakan terobosan baru di bidang transportasi. Walaupun menuai banyak kontroversi, perkembangan teknologi yang pesat tidak dapat ditahan, sehingga mau tidak mau setiap teknologi baru dapat teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terlepas dari masalah tersebut, masyarakat Indonesia sangat memerlukan sarana transportasi yang nyaman, aman, tepat waktu, dan tidak mahal. Oleh karena itu, bisnis transportasi online ini harus disambut dengan baik dan terus dikembangkan. Inovasi disruptif. Peran inovasi disruptif terhadap perkembangan industri online di Indonesia. Melihat perkembangan tren bisnis transportasi online berbasis aplikasi beberapa tahun belakangan ini sangat menarik. Apalagi perkembangan ini dikaitkan dengan inovasi disruptif. Gojek, Grab, dan Uber disebut sebagai 3 perusahaan startup transportasi online yang sangat berpengaruh saat ini. Dikatakan startup karena mereka menjalankan core bisnisnya
dengan menggunakan inovasi teknologi dan memecahkan masalah di masyarakat, sehingga memiliki sifat disruptif di dalam sebuah pasar atau industri yang sudah ada atau bahkan menciptakan industri baru. Ketiga perusahaan ini bersaing cukup ketat. Demikianlah kuliah kita yang ke-9 pada hari ini untuk mata kuliah Intermediary Business Management. Akan kita lanjutkan nanti pada kuliah-kuliah berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Kalau Anda suka, Anda senang, jangan lupa untuk klik subscribe, klik tanda lonceng, dan share. Sekali lagi, terima kasih.